mental, kesejahteraan, kesehatan, sekolah dan sebagainya, kesehatan itu mau tidak mau fakta tidak dapat dipungkiri, jelas itu. Nah, akhir-akhir ini atau 1 tahun terakhir setelah Pak Jokowi mulai memandang bahwa memutuskan pandangan politiknya berbeda dengan ibu angkat, ibu asuhnya, maka menurut saya kalau andai kata saya itu sebagai ibu asuhnya, ya saya sih bangga-bangga saja. Saya punya anak asuh berhasil di partai lain. Kalau sempat ini bisa dilihat, disaksikan seluruh pasangan mata warga negara Indonesia, menurut saya damai kondisinya. Tidak akan mungkin lingkungan yang terdekat, lingkaran pertama dari Ibu Megawati akan menghujat Pak Jokowi. Tidak mungkin. Andai kata legowo, rela, ya itulah walau bagaimanapun anak didik saya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Pak Jokowi juga tidak akan menghujat apapun kelemahan yang ada pada Ibu Mega. Dia orangnya sudah nampak secara psikologis bentuknya, dia tahu bahwa ya saya dibesarkan, dididik dan menjadi orang nomor 1 berkat beliau. Dia pasti akan mengakui itu, sehingga hubungan itu akan sangat harmonis dan itu akan sangat berpengaruh menjadi pusara bagi lingkaran di PDIP tentu. Dan saya yakin bahwa gunjang-ganjing, saling menghujat, saling memfitnah, dibawa-bawa urusan pribadi istrinya dan sebagai anaknya segala, itu tidak akan terjadi andai kata hubungan itu bisa dijalin sebagai anak asuh terhadap ibu asuh yang harmonis, tidak perlu dimusuhin. Karena terus terang kondisi ini menjadi sumber inspirasi orang terdekat Ibu Mega untuk berbicara yang menurut saya kadang-kadang juga kelewatan terus terang. Apalagi kalau nanti terbukti bahwa beberapa hal kejadian-kejadian itu ternyata tidak benar, itu kan justru memperburuk kondisi partai maupun individu Ibu Megawati. Nah, memang salah satu aspek dari positif psikologi adalah self-acceptance, mampu menerima diri apa adanya, baik negatif maupun positifnya. Nah, kalau ini kedua belah pihak, orang yang dewasa dan orang memang penting di negara ini, itu akan sangat indah menjadi contoh bagi warga negara. Mereka, kita semua sebagai orang kecil akan melihat, wah inilah negarawan sejati, rukun. Mungkin di dalam hati panas, itu no problem, nggak perlu harus diungkap-ungkapkan gitu. Nah, saya yakin bahwa kalau ini bisa kondisi membaik dan bisa menerima apa adanya, maka situasi kondisi akan berbalik 180 derajat ketimbang yang sekarang terjadi. Akan menyenangkan, aman, damai, tidak ada hujatan, tidak ada kebencian, tidak ada disinformasi dan sebagainya. Dunia akan semakin menggairahkan bagi warga negara Indonesia. Ya, semoga inilah akan menjadi kenyataan. Apakah Ibu Mega tenang secara psikologis? Kalau jujur saya mungkin bicara, ini kebetulan umur more or less tipis perbedaannya dengan saya. Saya melihat sebenarnya kurang tenang dia dengan kondisi seperti ini. Padahal kemungkinan besar dari pihak Pak Jokowi itu terang-terang saja. Jadi kan kadang-kadang kita membenci seorang itu
bukan menyakiti orang itu, tapi menyakiti diri sendiri. Nah ini, secara psikologis itu dampaknya justru berbalik kepada diri sendiri. Siapa sebenarnya akan terganggu dalam kondisi seperti ini? Maka mohon pikirkan kesehatan mental. Apalagi usia sudah tidak muda lagi. Ya, ingatlah harta, tahta, dan sebagainya itu. Itu kan sementara. Tidak akan abadi. Dan itu kalau dibawa akan menjadi sejarah karena beliau-beliau ini adalah orang nomor 1 di Indonesia. Inilah kurang lebih pesan singkat ungkapan dari saya sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, tidak punya posisi apa-apa, tapi ingin menyuarakan supaya suasana Indonesia ini menjadi aman, damai, tenang, tentram, para pimpinannya rukun, damai, itu akan sangat nikmat hidup di Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.